Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Laude Kasim. Pengalaman yang udah saya alami waktu bikin rumah nyicil. Ceritanya gini. Bikin rumah itu nggak susah, nggak sulit, nggak berat juga, nggak banyak juga modalnya, nggak terasa kok rumah itu siap. Caranya gini. Yang terutama itu di gambarnya guys ya, bikin gambarnya dulu, dipastikan gambar itu. Rumah ini mau saya bikin kayak gimana. Kalau umpamanya kalian susah umpamanya bikin gambar, dibikin dari sini, dibikin dari gabus. Modelnya kayak gini ya, gabusnya. Ini gabus ini banyak kok dijual lebih murah. Ini bahannya ini gabus untuk biasa untuk anak-anak dipakai untuk ulang tahun itu. Dibikin nama kayak gini dibikin. Jadi kalau dibikin kayak gini kan posisinya kira-kiranya itu kan rumah itu kan udah berdiri. Jadi bayangan teman-teman itu udah tahu rumah aku ini posisinya kayak gini. Ini kan cuma kasarnya kira-kira berdirinya. Kalau orang udah paham kan enak, dia udah tahu dia. Tapi kalau teman-teman yang belum paham, dibikin kayak gini miniaturnya. Ini dari gabus, ini gampang bikinnya. Tinggal dipotong-potong aja, nanti disusun. Kayak gini dia. Jadi di kepala itu udah tahu, rumah aku ini depannya kayak gini, nanti saya mau bikin kayak gini, di dalamnya kayak gini. Nanti caranya dibikin kayak gini dulu gambarnya. Ya, ini gampang, ini banyak dijual ini yang kayak gini. Udah kayak gitu, nanti baru diposisikan nanti besinya, bikin besinya dulu. Terutama itu kalau di sini dibilang cakar ayam, ada juga yang bilang juga tapaknya. Tapaknya itu dibikin besar. Dibikin besar. Kira-kira rencana rumah ini mau dibikin dua lantai, dibikin tapaknya itu besar. Jadi bikin tapaknya itu semeter kali semeter. Semeter kali semeter, nanti tingginya nggak usah tinggi-tinggi, 20 cm aja. Jadi nanti pas mau ngecor nanti dibikin galian tapaknya itu dibikin 1,5 meter kali 1,5 meter, kedalamannya itu 1 meter. Itu udah siap nanti cakar ayamnya, bikin ringnya. Bikin ringnya dulu semua. Nanti udah siap ringnya, baru bikin malnya. Mal untuk ngecor itu. Karena kan mal untuk ngecor itu sekalian. Jadi usahakan gini, untuk mal pondasi sama tiangnya sama slop, nanti kalau umpamanya rumah ini mau dibikin 2 lantai itu satu macam aja dia. Kan yang bedakan kan cuma dindingnya itu kan. Kalau standarnya kan biasanya kan kalau standar rumah 2 lantai ukuran 12 kali 15 itu kan dikit, tingginya kan 30 cm. Kalau tingginya 30 cm, kalau lebarnya ini 15. Dibikin itu dulu semua. Nanti itu udah siap semua, nanti biar lama dipakai awet kan, nanti kasih oli baru disimpan. Siapin itu dulu semua. Jangan bangun dulu, jangan ke tanahnya dulu. Nanti itu udah siap semua, besinya udah siap, ringnya udah siap semua. Nanti baru cari harinya, kira-kira hari apa mau dibikin. Kayak gitu. Jadi dibikinnya bertahap. Jadi kalau umpamanya pun ada duit, aku mau ngecor cakar ayam tapaknya dulu, cor dulu tapaknya. Syukur-syukur ada duitnya lebih, bisa sama pondasi, selesai sama pondasi. Tapi usahakan itu campurnya satu-satu guys ya. Satu-satu itu maksudnya gini. Satu gerobak pasir, satu gerobak granit itu satu sak semen yang 40 kilo yang 50 kilo. Biar betul-betul kuat ya. Karena kan kita ini kan mau bikinnya nyicil, lagi pula kan kita nggak tahu berapa lama rumah ini mau siap. Kayak gitu ya. Cakar ayam, tapak sama pondasi itu sama campurannya. Sama juga dengan tiang. Jadi tiang itu campurnya pun harus satu-satu.
kayak gitu dia. Karena gini, kalau tiangnya itu campurannya nggak satu-satu, dia kurang semen, nanti lama-lama tiangnya itu rontok. Tiangnya itu roto, kita kan nggak tahu ini rumah ini tuh kira-kira itu jadinya kapan, entah setahun atau 2 tahun 3 tahun, kita nggak tahu kapan. Yang penting kita bikin kuat dulu. Caranya kayak gitu. Nanti udah siap tiangnya semua, nanti baru kita pasang batunya. Kalaupun kita bukan kita yang bikin, orang lain yang bikin, kita bayar upah orang sih umpamanya kan. Ya syukur-syukur yang punya rumah itu bisa nukang sendiri kan, itu lebih bagus lagi. Kalaupun kita upahkan sama orang itu, minimal itu kita cuma bayar itu 2 orang aja, tukangnya 1, helpernya 1, gak usah banyak-banyak. 2 orang itu aja udah cukup itu untuk pasang batu. Bikin pelan-pelan, jangan diburu-buru, karena kita kan uang kita kan nggak ada, uangnya pas-pas kita mau nyicil. Caranya kayak gitu, dibikin tahap dibikin kayak gitu. Bikin rumah itu nggak susah, nggak berat bikin rumah itu. Dan satu juga, kalau umpamanya udah mulai, jangan dengar omongan orang. Kalau nanti dengar omongan orang, nanti rumahnya nggak jadi. Maksudnya apa? Kenapa? Kalau dengar omongan orang, ya kalau yang bagus, kalau yang nggak bagus kan, ininya kan orang itu kan mau bagus. Kalau kebanyakan dengar orang itu, Bu, pakai bahannya ini, pakai yang ini, udah pusing kepalanya. Mau dengar yang mana satu, yang sana juga bagus, yang itu bagus. Nggak ada yang nggak bagus, semua bagus. Nah, cuma pertanyaannya kan kita kan nggak ada duit. Kita duit cuma pas-pasan aja. Jadi kita harus betul-betul jangan dengerin orang. Kalau kita nanti dengerin orang, nanti rumah itu nggak jalan-jalan, nanti nggak jadi-jadi. Kita asik dengerin orang itu aja. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya yang belum punya rumah kan, karena saya cerita kayak gini karena saya sudah alami. Rumah saya yang sekarang saya tempatin ini lama juga, ada 6 tahun itu kira-kira baru siap rumah ini. Itu pun saya kerjakan sendiri tuh, 95% rumah saya ini saya kerjain sendiri. Yang bantu aku dulu ini bikin rumah ini cuma melaster aja, karena melaster kan berat kan. Kerjanya apalagi udah di lantai atas, di lantai 2 susah. Jadi saya pakai orang satu dulu, bantu saya kan, 1 orang dulu saya gaji, baru saya kerjakan sendiri. Habis itu udah berdiri rumah ini, plasternya udah siap, keramik, pelap, semua saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah sampai selesai ini. Gitu teman. Jadi bikin rumah itu nggak susah. Ya, lagi pula kita harus betul-betul niat. Jangan mikirin yang lain-lain dulu untuk sementara itu. Kita fokus ke situ dulu, ngumpul dulu. Kalau yang udah punya istri itu harus dua-dua, harus satu pikiran itu. Jangan satu kayak gini, satu kayak gini, nanti nggak jadi nanti rumahnya. Masih berantem aja. Jadi kayak gitu. Jadi harus satu pendapat, harus satu kayak gini. Pasti jadi rumah itu. Kalau yang di atas itu udah ngasih, rumah kamu jadi, pasti jadi rumah itu. Yang penting kita betul-betul mau bikin rumah itu harus betul-betul niat. Dan satu juga, kalau bisa usahakan kalau bikin rumah itu jangan ngutang. Nanti kalau umpamanya ngutang, nanti bikin rumahnya udah jadi, orang pada ke rumah nagih utangnya, duitnya. Bu, Pak, uang aku kapan mau dibalikin? Rumah baru siap, orang udah pada datang nagih utang, kan susah jadinya. Jadi kalau bisa tuh usahakan hindari betul-betul ngutang uang sama orang, apalagi utang yang berbunga itu. Itu jangan itu. Celaka 12 itu. Jangan itu. Jadi kalau ikutin kayak yang pernah saya alami, saya doakan pasti jadi rumah itu. Dan nanti gini nanti di video saya ini saya kasih nomor WA nanti di video saya ini.
Jadi kalau banyak teman-teman mau ada yang mau ditanya-tanya, Pak, uang aku cuma segini, rumah aku ini ukuran tanahnya segini, aku mau bikin rumahnya kayak gini, oh saya bisa tahu langsung, rumahnya itu habis sekian itu. Tapi bahannya nanti istilahnya aku yang menentukan. Nah, karena kan setiap daerah kan beda-beda ya. Kalau di tempat aku ini bahan itu saya sudah tahu karena saya kan bikin rumah. Karena saya memang bidang saya itu bikin rumah. Bisnis saya itu bikin rumah. Saya bikin rumah itu udah macam-macam model. Mau besar kecil itu udah saya kerjakan, udah saya bikin semua itu. Tergantung dananya aja. Jadi kalau umpamanya pun teman-teman nanti daerahnya di luar dari tempat aku ini, nanti kasih aja info harga bahan-bahan di sana itu berapa aja. Nah, saya tahu itu. Kira-kira habis segini saya tahu. Nah, karena saya memang bidang saya itu. Nah, kalau di tempat saya ini, kalau umpamanya ada teman-teman yang tinggalnya di dekat saya bisa bantu. Saya bisa bantu minimal gini. Nah, saya nengok ke sana nggak apa-apa. Saya nengok ke rumah teman-teman yang mau dibikin itu. Nah, saya bisa bantu ke sana. Nah, kalau umpamanya di luar daerah dari tempat aku ini, nanti dibikin video aja dari sana kayak gini. Jadi sama saling membantu. Karena ini saya bukan cerita ini karena cerita omong kosong. Saya ini cerita yang sudah saya alami dan yang sekarang saya rasakan ini. Alhamdulillah rumah saya juga udah jadi dan ada juga yang baru saya bikin. Alhamdulillah Pak, semua berkat yang dari atas juga ngasih saya kesehatan dan juga ngasih saya rezeki dari istri saya juga kan. Oke, bagi teman-teman yang mau bikin rumah nanti, mudah-mudahan apa yang kalian rencanakan cepat terlaksana. Yang aku doakan mudah-mudahan cepat, nggak lama kan. Oke guys ya, video saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi kalau ada kata-kata dari saya yang kurang ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang bagus diambil, yang nggak bagus diketepikan aja ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti saya bikin video lain, masih banyak lagi video yang saya mau bikin. Oke, mungkin sampai di situ dulu video saya ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.